Kan juga Reels kan gila banget kan, video marketing lah. Nah karena itu maksudnya kan sekarang yang digaungkan adalah ya kamu sebanyak-banyaknya bikinnya Reels gitu kan. Kayak itu gimana Reels versus IG story, maybe ada opini IG gak ada? feeds, carousel, gitu. formatnya banyak lah. Betul. Jadi kalau misalnya secara Instagram, memang kalau kita share kontennya di feed gitu ya, bentuknya itu apakah feed itu kan ada yang tadi ada yang one pager, satu foto doang, ada yang bentuknya carousel, sama mungkin ada yang bentuknya video itu ya dalam bentuknya reels. Nah, bedanya apa sih dibandingin Instastory? Instastory kan 24 jam hilang. Jadi emang very less commitment lah. Kita nggak usah yang terlalu banyak tadi, nggak usah terlalu banyak mikir, nggak usah terlalu estetik. Pokoknya live update. Iya. IG stories tuh kayak gitu. Nah kalau misalnya feed itu yang mungkin lebih butuh di curate karena you know it's gonna be there and the content tuh bakalan extended terus. Ada terus ya. Bakalan ada terus dan bakal di push terus kalau misalnya memang interactionnya tuh bagus. Nah reels atau feed kalau aku pribadi sekarang sebenarnya yang mana aja yang nyaman. Karena memang yang mana aja yang nyaman. Dan ini aku lagi ngomong bangun personal brand mungkin jatuhnya arahnya lebih ke business owner ya. Karena beda kalau untuk teman-teman KOL dan influencer kan pasti ada jadwal posting karena ada brand deals dan lain sebagainya. Cuma kalau kita pengen bangun personal brand untuk business owner kan sebenarnya kayak yang penting orang jangan sampai lupa sama kita. Dan tahulah kita nih melakukan apa, value yang kita pegang tuh apa. Jadi ya bebas-bebas aja sih kalau misalnya bentuknya pas lagi ada asetnya dalam bentuk foto, ya gak apa-apa. Kalau dalam bentuk reels pas ada asetnya ya gak apa-apa juga. Cuma memang secara reach yang aku alami sekarang, reels itu memang reachnya lebih banyak. Lebih bisa nge-reach orang-orang yang gak pernah follow kita. Sedangkan kalau feeds itu biasanya lebih banyak dilihat sama orang-orang yang udah follow kita. Follower sendiri ya. Betul. Nah tapi apapun itu formatnya menurut aku yang lebih penting adalah story-nya. Storytellingnya seperti apa? Ya, itu juga kayak, lagi hype banget tuh sekarang. Betul. Nah, aku tuh tipe yang lumayan suka cerita lewat caption. Gitu. Jadi foto kan ada beberapa teman-teman yang tadi formatnya misalnya microblog. Jadi microblog itu postingannya beberapa carousel tapi tulisan gitu kan. Dan bentuknya tulisan. Nah, ada juga mungkin aku dan beberapa teman-teman lain juga yang aku tahu lebih suka sharingnya tuh lewat caption. Dan it's okay. It's okay, nggak apa-apa. Tapi yang sebenarnya bisa bikin audiens kita kenal itu siapa, kenal kita itu siapa dari cerita kita sih. Personal story ya. Personal story kah, learning kah, reflection kah? Intinya tadi kayaknya bentuknya lebih ke storytelling gitu. Iya, mau formatnya apa yang nyaman aja. Betul. Disampaikannya enak. Misalnya nih kita ada foto kita, kayak misalnya nih aku kadang-kadang suka share kalau misalnya aku lagi ada training di mana gitu kan. Nah, kalau misalnya aku cuma sharing kayak foto nih aku lagi training di sini. Sebenarnya kan pasti audiens cuma kayak oh ya udah gitu. Oh, Ciani ngajar di sini selesai. Nah, tapi kalau misalnya di bawahnya aku kasih caption ya mungkin harapannya bisa bermanfaat gitu ya. Kayak sharing tentang aku tuh dulu waktu pertama kali training juga super deg-degan sampai keringet dingin dan mau pingsan di panggung loh guys. Tapi ini dia yang akhirnya bikin aku tuh sekarang mungkin become a better public speaker. Terus aku kasih tipsnya 3 segala macam. Dan it's becoming a more meaningful post gitu. Jadi orang yang lihat konten kita itu bukan cuma istilahnya ngelihat our milestones, tapi actually juga mereka dapat insight. Yes, bisa dapat sesuatu yang meaningful buat mereka. Iya. Gitu. Story behind it juga kan. Betul. Jadi jangan cuma stay kalau mau personal branding, jangan cuma stay ini loh gue tampil di panggung. Tapi mungkin kayak flexing tadi ya. Kalau itu jadi jadi flexing. Ya. Kalau ini kan success story ya. Ya. Success story kalau yang ini. Jadi kalau aku biasanya nyebutnya namanya gratitude attitude. Gratitude attitude. Betul. Karena sebenarnya untuk kita ada di momen itu, untuk kita ada di momen yang kita share di sosial media kan sebenarnya banyak hal-hal lain yang sangat membantu kita gitu kan. Jadi prosesnya. Salah satu bentuk gratitude-nya kita share apa yang kita pelajari, siapa yang bantu kita, apa learningnya, harapannya orang lain juga bisa
ngerasa happy. Itu dulu sih ya gak sih, orang lain ngerasa benar. ih happy deh aku kalau baca postingannya tuh aku bisa belajar sesuatu. Itu kan udah giving added value sebenarnya. Nah ngomong-ngomong masalah storytelling nih kan, maksudnya lately banyak banget ya. Itu kayak salah satu metode metode yang paling oke yang dibilang orang sekarang untuk bisa reach ke better audience lah intinya. Kalau dari Hani sendiri tuh gimana sih, mungkin ada ada formula tersendiri gak sih kalau kayak oh yaudah deh mungkin cuman caption, cuman formulanya tuh kalau storytelling menarik tuh seperti apa gitu? Formula storytelling yang menarik. Kan pasti orang pengen dibaca orang kan sebenarnya kan, kayak gimana gitu. Ini yang mungkin yang aku temukan sih. Jadi bukan formula, tapi aku merasa storytelling sekarang semakin jujur, semakin apa adanya tuh biasanya orang akan semakin bisa relate. Ya, oke. Gitu. Jadi kalau dulu tuh aku juga pribadi punya tendensi untuk kata-katanya harus agak puitis dikit kali ya Eke gitu kan ya. Nah tapi sekarang kayaknya semakin kesini tuh nggak mesti seperti itu. Kayak malah orang tuh pengen tahu kayak kalau dia ternyata pernah merasakan hal kayak gitu dan sekarang udah bisa sampai di titik ini, berarti aku juga harusnya bisa dong. Malah kayak kadang-kadang kalau terlalu polish, terlalu bagus banget ya, kayak lebih perfect banget sih gitu Real ya. mungkin lah ya. Aduh kayaknya tetap gak akan bisa sih aku jadi kayak gitu loh, terlalu jauh. Jadi jatuhnya tuh lebih ke jauh aja gak nyampe gitu. Tapi mungkin kalau kita lebih apa adanya, kayak ya gitu. Aku kadang-kadang sekarang pun lebih ke kayak ngajak ngobrol kali ya. Iya, that's kayak the word, ngajak benar. ngobrol ya. Kayak lebih conversational gitu, pakai emoji dan lain sebagainya gitu ya. Harapannya sebenarnya kayak sama tahu. Aku tuh juga I feel what you feel gitu loh. Yang kayak tadi aku tuh juga kadang-kadang mau posting gak jadi posting tahu. Masih overthinking ya. Iya, kayak aku kayak kayaknya gak penting deh, tapi it's okay gitu, kayak dicoba aja. Ternyata gak apa-apa kok. Itu kan yang orang pengen tahu bahwa ternyata gak apa-apa kok. Gitu. Jadi being authentic, being apa adanya, sometimes showing vulnerability kita juga it's okay. Being real ya. Being real lah. Nah, dan kalau misalnya memang by any chance kamunya puitis, ya be it even better gitu kan mungkin. Emang dasar lo nya kayak gitu ya. Kalau emang pemilihan katanya udah bagus, wah bagus banget gitu. Cuma kadang-kadang kan kayak, aduh aku kayaknya gak bisa deh, gak apa-apa juga. Jadi sebenarnya kalau misal tadi kita ngobrol, mungkin aku recap sedikit, personal branding itu is a must, penting buat bisnis. Dan how to start itu ya mulai dari apa yang kita punya dulu. Betul. Dan yang pasti hati kita jangan langsung mikir ini bakal viral gak, itu bukan itu dulu. Betul, gitu loh, iya, itu pressure justru Betul. bikin kita gak mulai-mulai. Ngasih value dulu gitu Ngasih kali value ya. dulu Lebih ke apa situ yang kali kita ya. punya gitu kan, baru diturunkan dengan format yang juga yang kita nyaman. Yap. Jadi jangan sampai personal branding ini jadi pressure ya ladies ya, bukan sesuatu yang fun yang jadinya istilahnya bermanfaat. Betul. Nggak bermanfaat juga buat diri kita karena kita pressure buat apa Yang penting gitu start kan. aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Dicoba Nah, dulu. Nah tadi bicara mengenai aku tuh juga loh, aku mau tahu dari seorang Hani nih. Gimana kamu mengatasi yang namanya burnout tadi? Oke. Pernah enggak? Oke. Sering enggak? Kamu mengalami Oke. kreatif block atau apa Iya, gitu kan? karena kan Konten terus kan kayaknya Iya, ya. Oke, jawabannya pernah burnout, kreatif block pernah. Kadang-kadang ini kan mungkin yang aku ngerasa yang sering banget aku sampaikan sekarang adalah walaupun aku sebagai founder dan tadi aku bilang sebenarnya aku suka banget entrepreneur, I love doing what I do now. Tapi kadang-kadang tuh tetap aja ada momennya bangun tidur kayak gue ngapain ya? Ini gue bener gak ya? Gitu nih kayak apa iya harus susah ini gitu kan? Nah jadi kalau aku cara yang aku lakukan sekarang adalah journaling. Jadi aku menjurnal dan aku memang udah, kalau dulu kan namanya nulis diary ya. Iya. Dari SMP SMA tuh aku suka nulis diary. Kayak gitu. Nah tapi kalau sekarang lebih disadari, jadi nulis diary-nya itu sambil ngomong sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya khawatir, kalau misalnya bingung, itu dicatat dan ditanya kayak kenapa ya? Aku pernah banget waktu itu gak konten TikTok 3 apa 4 bulan gitu. Karena lagi gak mau aja gitu kan kayak lagi gak mau aja gitu. Terus habis itu tapi waktu aku tulis-tulis, kenapa ya? Kayak maksudnya kenapa nih aku Triggernya apa gitu. Dan waktu itu ternyata aku ketemu alasan utamanya tuh sebenarnya bukan karena aku nggak bisa konten, karena sebenarnya bisa. Dan konten aku tuh tipenya kan yang cuma very minimum editing, ngadep depan, cuma ngomong doang sama kamera gitu ya.
waktu itu aku ternyata lebih punya ketakutan karena kan aku sekarang sudah jadi founder, ketemu banyak business owner yang apa yang aku omongin itu jadinya mungkin akan diminta pertanggungjawabannya sama klien-klien aku. Kebayang gak ya? Oke. Jadi kayak Hani nih kalau di TikTok ngomongnya gini mana social media engagement rate aku kok nggak naik gitu kan? Iya. Karena tuh mikirnya jauh ke situ. Jadi aku bener-bener yang akhirnya juga kayak oke deh aku pause dulu. Makanya aku banyak improve, coba untuk ikut kelas-kelas lagi, baca-baca buku lagi. Jadi aku merasa akunya harus ada isinya dulu yang tadi. Jadi kalau diminta pertanggungjawaban tuh aku beneran bisa bertanggung jawab. Aku harus improve Haloka-nya dulu, resultnya bagus dulu. Jadi kalau aku ngomong tuh kalau bisa based on real case. Jadi klien juga kayak iya nih bener Hani ngomong gini di TikTok, bener kok aku di handle sosmednya sama timnya Haloka bagus. Jadi sebenarnya bukan malesnya, ternyata takutnya. Ngerti banget. Aku paham sih. Soalnya Ngerti kita banget juga sih. dia punya agency, ya kan? Agency Iya. owner juga. I have small agency juga. Mungkin karena kita tahu prinsip branding The struggle marketing, is real tapi ya. when you maintain clients kan ada tanggung jawab yang berbeda kan. Betul. Padahal mungkin faktornya bisa dari mana aja kan. Betul. Gitu. Dan ya itu apalagi kita business Iya. owner kan kayak aduh jangan-jangan nih project aku gak diurusin, founder bikin konten terus. Itu semua Salah lagi. pikiran-pikiran yang Betul, ada. Iya. betul. Nah tapi yang penting kan disadari gitu kan, kayak kenapa ya? Karena waktu itu aku juga sempat jump into conclusion, oh aku nggak konten karena aku malas ngedit gitu misalnya. Jadi apa aku hire editor aja ya? Jadi kan kayak solusi yang aku dapat itu tidak sesuai dengan akar masalahnya. Iya. Nah itu sih menurut aku pentingnya journaling, kreatif blog gitu kayak kenapa ya? Kenapa lagi mentok nih? Apa aku jarang ketemu sama orang? Apa ya iyalah kreatif blog orang dari Senin sampai Minggu di depan laptop doang. Mau dapat inspirasi Suntuk dari ya. mana gitu Iya, kan? Itu kan yang kadang-kadang kayak oke. Ya udah mungkin sama-sama kerja tapi aku pindah deh ke coffee shop. Ya udah deh ketemu sama teman bentar tanya-tanya apa kabar karena kan inspirasi sebenarnya datangnya dari situ kan. Betul. Gitu. Ya somehow recharge juga kali ya, biar nggak terlalu jenuh. Karena Kayak rutinitas gitu. iya betul. Karena dunia marketing and branding menurut aku very dynamic dan Iya. itu bukan sesuatu yang statis ya. Betul. Karena ya berubah, trendingnya ada, ya kan. Terus Harus update jam loh, hitungan berubah jam. Update terus loh ya. Betul. Nah kamu Jadi nyari emang. inspirasi biasanya gimana? Kayak tadi coffee shop, kalau kreatif blog gitu. Oke. Aku tuh sekarang ya lagi coba untuk build habit lebih banyak ketemu sama orang sih. Makanya Real people ya. Dari ngobrol ya memang biasanya ya. dari ngobrol dan ngobrolnya tuh lebih ke nggak ada agenda aja sih. Pokoknya kayak ngobrol, tanya apa kabar, gimana bisnis sekarang kayak gini. Sebenarnya kan secara nggak langsung jadi aware, oh business owner ternyata punya concern Ya. di sini ya. Oh ternyata mereka lagi susah nih, kayak mau jualan nge-live tapi bingungnya kayak gimana. Ya udah mungkin nggak punya solusi waktu itu tapi nangkep. Nah nanti mungkin ketemu sama orang, pas orangnya nih dia punya jasa nge-live. Jadi it's connecting the dots kan kayak oh kemarin ada masalah ini ternyata kayak gini atau kemarin ada masalah ini aku nge-scroll Pinterest ini kayaknya lucu nih bisa nih kayak gitu. Nah aku juga sempat dengar kalau lagi ngobrol sama orang ide itu tuh tidak bisa dicari di hari H. Kayak kalau misalnya nih aku orang marketing kita kan suka bikin campaign. Ide itu tuh sebenarnya tidak bisa dicari kayak oke aku mau bikin campaign hari ini aku nge-scroll Pinterest 4 jam. Nggak bisa. Iya belum tentu dapat juga. Belum tentu dapat dan takutnya akan jadi mirip banget karena kita Iya. tidak punya kesempatan untuk tadi connecting the dots. Nah gitu jadi cari inspirasi itu harus disiapkan waktunya, bisa baca buku, nonton YouTube, TikTok, ngobrol sama orang. Cuman kadang itu ya realitanya klien tidak mau tahu ya. Itu betul. Halo. Kayak pokoknya Ya, nggak apa-apa. permisi ya. Betul, Pokoknya betul. timelinenya sekian, pokoknya lu harus jadi. Padahal kita kadang ya pengen cari something yang out of the box gitu kan. Betul. Itu juga nggak mudah gitu. Makanya tadi harus benar-benar dijadiin mencari inspirasi ini tuh Habit ya. habit, exactly. Jadi Betul. harapannya begitu dibutuhkan dia muncul. Hmm. Karena tadi udah banyak nih. Referensinya udah banyak. Exactly, Gitu. bener banget. Oke. Nah itu tuh ada Baiklah. posternya di Halo Kak. Tidak ada orang yang tidak kreatif, yang ada adalah orang yang kurang banyak referensinya. Nah, betul Iya, betul. aku setuju sih itu tapi.
Nah, mungkin kita udah mau masuk ke pertanyaan yang terakhir. Oke. Ya. Cepet ya. Cepet Udah ya. cepet Nggak ya. terasa ngobrol ya. Jadi building brand, personal branding kita udah lakukan semua. Nah, gimana caranya kita mengukur apa yang sudah kita lakukan itu berhasil atau tidak? Oke. Ini ada levelnya. Oke. Menarik. Boleh aku dengerin? Aku selalu bilang level yang paling sederhana untuk tahu apakah apa yang kita sharing, apa yang kita bagikan itu nempel ke orang atau enggak adalah ada yang mulai nanya. Oke. Ada Nanya, feedbacknya, bener. respon. Nanyanya tuh kadang-kadang yang kayak tadi nge-refer kayak, Ci, waktu itu Cici pernah nge-share buku personal development untuk time management ya, namanya apa ya Ci? Nah itu tandanya, oh waktu itu aku nge-share konten ada yang baca. Ada yang kena Itu dulu nih. tuh, ada yang nge-DM nanya sesuatu yang mungkin udah pernah kita sharing. Atau ada yang nge-DM nanya sesuatu yang mungkin sesuai dengan referensi kita, expertise yang mau kita bangun. Itu level 1. Nah kadang-kadang level 1 ini aja orang tuh gak sadar. Karena untuk beberapa teman-teman yang memang fokusnya misalnya sharing makanan. Kalau kita ditanya kayak kemarin satenya namanya apa, kita kan ngerasa kayak oh ya udah. Padahal enggak loh, itu harus disadarin tandanya orang tuh udah aware kamu sering share makanan. Itu dulu disadari level 1 ya. Nah level 2 mereka mulai nanya, kamu kan sering share makanan, bisa gak sih datang ke coffee shop aku? Coba deh review-review dikit. Atau kayak kasih tahu deh kayak kira-kira coffee shop aku nih apa yang harus diimprove ya. Udah mulai kayak minta kita yang berperan langsung. Nah Itu level 2 tuh. tapi biasanya makasih ya kak udah datang Iya. gitu. Jadi gak apa-apa tuh awal-awal, tapi kan bagus banget dong untuk kita juga belajar. Nah level 3-nya itu ya tentunya kalau harapannya itu sudah bisa mendatangkan cuan untuk kita teman-teman. Jadi orang itu actually willing to pay for our expertise, willing to pay for our knowledge. Itu kayak, itu menurut aku tandanya personal brand kita udah jalan, bisnis branding kita udah jalan. Karena berarti mereka mau menukarkan ya uangnya untuk Value yang kita tawarkan. Tandanya berarti mereka percaya sama kita. Kita berarti puji Tuhan udah mulai kredibel. Gitu. Ada 3 level ya. Ada 3 Jadi level ya. pelan-pelan. Nah ini juga yang kadang-kadang kayak aku maunya langsung dibayar. Kayak sabar kak. Sabar pelan-pelan. Kita mulai dari nol ya. Arahnya ke sana. Tapi kan step by step lah. Gitu. Oke. Aku penasaran sih tapi. Kan kamu dulu bikin personal branding dari awal sampai sekarang nih. Kira-kira mungkin di tahun keberapa kamu masuk ke level 3? Wah. Iya benar-benar. Iya dong masuk level 3 ya. Sebenarnya kayaknya waktu lagi pandemi itu sih. Pandemi itu ya. Kan webinar. Terus habis itu awalnya kan ya pasti kita ya udah ngisi aja emang sharing gitu kan ya. Nah terus waktu aku bikin kelas Haloka Talks yang pertama itu, aku berbayar satu kelas 35.000. Oh, oke. Tapi waktu itu memang semua hasil penjualan kelasnya itu didonasikan untuk teman-teman yang kena dampak COVID-19 gitu. COVID-19 bener kan ya? Iya. Tapi udah lupa namanya. Betul. Nah waktu itu tapi aku pengen tahu aja kayak actually orang tuh willing gak sih untuk Spend ya. spend walaupun waktu itu memang mungkin tergolong murah dan anyway untuk donation. Oke. Nah, karena orang mau jadi mulai tahu dan ya udah jangan juga take it for granted. Berarti kita memang benar-benar harus improve nih, materi yang diperbaiki, experience webinar yang diperbaiki gitu-gitu. And then ya udah lanjut terus. Berarti kamu punya rutinitas sendiri untuk tiap hari bikin konten ya? Kalau sekarang jujur enggak. Oh sekarang enggak justru? Bikin konten klien. Karena sih. Bener sih. Sekarang bikinin konten klien itu kan. Itu loh maksudnya. Kalau udah handle client biasanya diri sendiri Kita udah terbengkalai ya. kayak no energy gitu. Betul. Oke. Tapi dulu tiap hari kamu pasti ada content plan dan content production berarti? Aku sebenarnya ada konten plan tapi biasanya juga banyak yang pas hari H ya inspirasinya apa ya Langsung dibikin aja itu gitu. aja. Iya. Gitu. Gak Oke. yang kayak diplanin banget gini-gini, gak gitu juga ya. Kalau aku enggak, tapi aku tahu ada beberapa teman-teman yang pasti seperti itu. Jadi silakan dipilih cocoknya seperti apa. Gitu. Karena Balik lagi yang itu. comfortnya. Iya itu Jangan satu jadi comfort. pressure. Kedua tuh maksudnya kadang kan orang yang ini aku nggak tahu ya mungkin sekarang juga udah banyak kan ya informasi tentang kayak sosial media Instagram kalau misalnya lo harus ngepost misalnya dalam seminggu 3 kali at least yang kayak gitu-gitu loh. Jadi mungkin orang udah kayak ke pressure duluan. Oh kalau gue mau reachnya banyak harus kayak begini nih gitu loh. Dan sebenarnya objektifnya sih. Hmm. Kalau tadi emang tujuan akhirnya itu untuk menjadi teman-teman KOL, influencer, itu pasti butuh
gitu dari Harus kayak sana. begitu ya. Atau kan sekarang banyak juga teman-teman yang mungkin jual produk digital gitu ya. Jadi emang butuh presence dan eksistensinya ke arah sana. Nah tapi kayak kalau misalnya balik lagi mungkin aku gitu ya business owner, ya yang penting orang nggak lupa aja gitu. Tergantung goalnya apa nih personal branding. Betul. Bener sih. Karena kalau mau jadi KOL, influencer, goalnya itu ya lo harus sering banget konten. Betul. Itu kerjaan lo kan. Tapi kalau business owner berbeda sih. Ya aku setuju sih sama itu. Dan aku tuh kayak aku follow Tulus penyanyi. Iya. Itu kan juga sebenarnya Tulus tuh nggak pernah share Instastory, jarang banget. Dia selalu share yang related ke karya-karyanya kan. Anyway kita tetap follow dan kita tetap suka. Iya. Jadi sebenarnya dipilih aja. Di sisi lain mungkin ada juga Vidi Aldiano gitu ya, yang memang penyanyi juga dan memang suka sharing. Jadi benar-benar personal brand itu namanya juga personal. Cari yang nyaman untuk kamu. Yang penting tadi otentik, jujur, membawa manfaat baik buat audiens. Udah jalanin aja. Iya. Setuju. Jangan terlalu dipikirin. Oke, gitu men ya. I think udah jadi pesennya. Oke. Ini aku make sense nih. Aku make sense nih, nyambung nih. Oke, bener setuju kan ya. Nyambung. Jangan dijadiin pressure ya. Betul, kan betul, banyak betul, hal-hal betul. lain juga nih di sekitar kita. Karena nih. tadi benar, aimnya apa gitu kan. Iya, betul. setuju sih. Oke. Nah mungkin last question ya kalau dari gue ya. Ini mungkin kita kan ladies ini pada nonton mungkin juga pengen ngebangun personal brand segala macam kan. Terus ngelihat Hani juga sampai sekarang kan berhasil untuk apa ya, tetap jadi entrepreneur, business owner, tapi juga jadi content creator gitu. Amin. Mungkin boleh dong tipsnya. Membagi energi dan waktu. Oke, kalau misalnya aku tipsnya membagi energi dan waktu ya. Aku tuh soalnya terutama mungkin kalau di Instagram Story ya, aku bagikan apa yang memang benar-benar aku jalanin gitu loh. Daily. Betul. Jadi ya kalau misalnya kemarin aku seharian misalnya ada acara kemana ya udah aku sesimpel share aja. Aku hari ini naik wush ke Bandung, jam 3 udah balik lagi ke sini. Jadi sesuatu yang memang aku lakukan, cuma bedanya sekarang aku bagikan secara online. Oke. Kayak gitu. Iya. Nah terus kalau misalnya untuk di platform lain, TikTok atau Instagram yang memang bentuknya tuh formatnya lebih matang, yaitu memang harus spend time sih. Makanya belakangan format konten aku di TikTok itu kebanyakan di mobil. Karena di mobil aku ngerasa aku punya waktu senggang, nggak ngapa-ngapain anyway, ya udah deh recording aja. Gitu. Oke. Jadi sebisa mungkin manfaatkan waktu aja ya gitu ya. Emang diselipin aja Dan ya. diselipin ya. Diselipin. Iya. Gitu Pokoknya sih. gitu, Dan oke. rajin-rajin ngambil footage. Nah betul tuh. Jadi kayak taruh aja, kadang-kadang kita bisa pakai voice over. Bener. Gitu. Betul. Harusnya aku taruh footage ya tadi ya di sini ya. Ada ya, terima kasih ya. Gitu kayak udah ambil footage aja. Buat tabungan, nanti kita voice over juga nggak apa-apa. Nanti bisa kepakainya kapan gitu ya. Oke, ya. Wow, percakapan kita ini semoga bermanfaat. Berbobot banget loh ya. ini. Berbobot ya. Perlu banyak di highlight. Yang pasti personal branding itu iya sih. Kalau semakin kayak ngobrol lagi, diyakinkan lagi kalau personal branding itu penting dan nggak akan sia-sia kalau terplanning, ya kan. Yang penting tadi jangan dimanipulasi. Harus being authentic. Banyak banget ya semua udah direkap ya. Being real, Start jangan dulu pressure, start dulu aja. Betul. Dan lain-lain tadi bisa ngukur juga keberhasilan dengan 3 tadi. 3 level itu tadi. 3 level tadi. Hani, Thank you so much. thank you so much. Terima kasih buat Semoga sharingannya. semoga kamu sukses terus. Sukses terus. Semoga sukses juga semuanya, semua yang nonton. Amin. Iya, Thank you. Thank you. Oke, Terima kasih ya. mungkin itu ya ladies, obrolan seru dan bermanfaat kita hari ini bareng Halo Hani. Sini. Semoga juga menginspirasi kalian untuk membuat konten ya. Personal branding, start anything dari apa yang kalian punya dulu gitu. Dan yang penting tidak ada pressure karena ini semuanya personal. Jadi adjust to your own preference gitu ya. So ya itu thank you so much for listening. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, komen juga bisa. Follow ya Instagram Hello Hani. Hani dan She Talks About. Okay, so maybe bye. See you on the next episode. Bye.